Halo teman-teman, kembali lagi di study group pengantar ilmu ekonomi mikro. Nah, pada study group yang kedua ini kita akan belajar mengenai monopoli, kebijakan antitrust, dan pasar oligopoli nanti. Nah, yang pertama kita masuk ke bab monopoli. Nah, di bab ini kita nanti akan membahas tentang pasar tidak sempurna atau imperfect competition market, terus ada market power, ada price dan output decision pada perusahaan atau market pure monopoli, terus ada social cost dari monopoli itu gimana, ada price discrimination, yang terakhir ada kebijakan antitrust. Di bab dan praktikum lab sebelumnya kita udah belajar apa itu perfect competitive industry. Nah, mulai dari bab ini sampai selanjutnya kita akan belajar nih apa itu imperfect competitive industry. Jadi itu adalah industri di mana perusahaan-perusahaan di dalamnya itu memiliki kontrol atau kekuatan untuk mengontrol harga dari produk yang dijual gitu. Sedangkan market power sendiri itu adalah kemampuan atau ability dari perusahaan untuk menaikkan harga tapi tanpa menurunkan atau menghilangkan kuantitas demanded dari produknya itu. Kita nanti juga akan belajar apa itu perusahaan monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Serta ada juga apa itu yang disebut dengan perusahaan pure monopoli. Dan bagaimana cara kita mendefinisikan industri itu akan mempengaruhi nih ke market elasticity-nya gitu. Nanti akan dibahas lebih lanjut di study group. Dan bagaimana demand itu berada di pasar monopoli serta mengapa MR itu ada di bawah dari harga pasar atau industri monopolis. Nanti akan dibahas di study group. Kemudian berikut adalah gambar atau grafik dari hubungan dari MR dan TR di pasar monopoli. Dan ada juga ini grafik dari bagaimana cara perusahaan monopolis untuk memaksimalkan profitnya gitu. Bagian mana sih yang kita sebut dengan total revenue, total cost, dan profit di grafik monopolis ini. Kemudian bagaimana demand di pasar monopoli serta perbandingan antara PCM di short run dan di kondisi long run. Kemudian di sini ada grafik comparison atau perbandingan gitu ya antara perusahaan yang berada di monopoli dan perusahaan yang ada di PCM atau perfect competitive market. Nah, selanjutnya bagaimana sih kondisi monopoli itu di long run? Kemudian ada kondisi yang kita ketahui dengan natural monopoli yang akan dibahas lebih lengkap di study group. Nah, ada juga paten serta peraturan atau kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pasar atau industri di monopoli. Kemudian ada biaya sosial yang diakibatkan karena adanya monopoli nih, yang biasa kita kenal dengan nama DWL atau Excess Burden of Monopoly. Nah, berikut adalah grafik yang menggambarkan adanya welfare loss akibat adanya monopoli ini, di mana yang warna kuning ini itu merupakan DWL atau deadweight loss karena adanya monopoli di pasar gitu. Kita juga akan belajar tentang rent seeking behavior dan government failure. Nah, selanjutnya ada price discrimination, di mana perusahaan itu menetapkan harga yang berbeda untuk target atau pangsa pasar yang berbeda juga. Nah, di price discrimination ini juga ada yang disebut perfect price discrimination. Nah, berikut adalah grafik gitu ya dari price discrimination yang akan kita bahas lebih lanjut di study group nanti. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari price discrimination. Nah, selanjutnya kita masuk ke chapter 14 mengenai oligopoli. Nah, di bab ini kita akan mempelajari bagaimana sih struktur pasar di oligopoli, terus ada model-model oligopoli,
kita juga akan belajar tentang game teori, oligopoli, dan performa ekonomi, serta peran dari pemerintah nih di industri oligopoli. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih apa sih pasar atau industri oligopoli. Nah, jadi oligopoli itu adalah market yang dikarakteristikan dengan beberapa dominan perusahaan gitu atau dominan firm, di mana produk yang dijual itu berupa produk homogen atau yang terdiferensiasi. Nah, berikut adalah struktur market di pasar oligopoli, di mana nanti kita akan belajar tentang 5 force model yang ada di struktur market pasar oligopoli. Kita juga akan belajar apa itu concentration ratio atau yang biasa disebut CR atau CR. Kemudian kita juga akan belajar tentang model-model di oligopoli, ada kolusi, ada price leadership model, dan kernel model. Nah, berikut adalah dua komparasi gitu ya. Yang sebelah kanan itu di perusahaan monopoli, di sebelah kiri itu perusahaan monopoli, dan di sebelah kanan itu perusahaan duopoli. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar nih gimana cara menghitung atau mengetahui tentang game teori, dominan strategi, Prisoner's Dilemma, dan Nash equilibrium. Nah, berikut adalah contoh dari game teori di mana ada 2 pemain dan 2 aksi. Kemudian ada yang disebut repeated games atau game yang berulang, di mana salah satu pemain itu merespon apa yang dilakukan oleh pemain lawannya. Kemudian bagaimana sih hubungan antara oligopoli serta performa ekonomi, dan nanti kita juga akan bahas bagaimana hubungan antara industrial concentration ratio dan perubahan teknologi. Yang terakhir kita akan membahas juga peran-peran dari pemerintah dalam pasar oligopoli, contohnya regulasi merger, dan yang terakhir kita juga akan membahas cara mengetahui atau menghitung HHI index dari industri di pasar oligopoli. Nah, mungkin sekian pemaparan gambaran besar dari study group yang akan dilaksanakan besok hari. Sampai jumpa di study group.